Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Cici Widiwati, SPMSM, dan teman-teman manajemen A2 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Haji Nurbijar dengan NIM 41223040. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Tami dengan NIM 41223038. Saya Septi Salsabella, NIM 41223047. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang struktur modal dan kecepatan penyesuaian. Baik, pembuatan kebijakan di ASEAN semakin mewajibkan perusahaan untuk menggunakan informasi ESG. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand fokus pada standar ESG dan proyek keberlanjutan seperti gedung hijau dan infrastruktur. ASEAN juga aktif dalam penerbitan obligasi hijau dengan 15 dari 58 negara global melibatkan Asia Pasifik. ESG di kawasan ini meningkatkan reputasi perusahaan, nilai pegang saham, dan akses modal. Misalnya, Filipina menerbitkan obligasi hijau pertama ASEAN pada 2016 dan bursa di kawasan ini memiliki peringkat tinggi dalam pengungkapan keberlanjutan. Baik, untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya satu lagi, yaitu Mbak Dwi Putri Utami. Untuk Mbak Dwi Putri Utami, saya silahkan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjelaskan tentang latar belakang. Pembuatan kebijakan ASEAN mewajibkan pengungkapan informasi ESG dengan fokus pada standar ESG dan proyek berkelanjutan. Kawasan ini aktif dalam penerbitan obligasi hijau, meningkatkan reputasi perusahaan, nilai pemegang saham, dan akses modal. Selanjutnya, teoristik. Pada materi kali ini terdapat 3 jenis teoristik. Yang pertama, teori trade-off, yang kedua, teori keagenan, dan yang ketiga, teori pemangku kepentingan. Teori trade-off menyatakan bahwa perusahaan memilih campuran utang dan ekuitas dengan menyeimbangkan biaya seperti biaya kebangkrutan dan manfaat seperti perlindungan pajak. Leverage optimal memaksimalkan nilai perusahaan dan penyimpangan dari tingkat tersebut harus segera disesuaikan. Semakin banyak perusahaan menggunakan hutang untuk pendanaan, maka semakin besar pula resiko perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangannya. Selanjutnya, teori keagenan. Teori keagenan mengasumsikan konflik antara manajer dan pemberi pinjaman, di mana manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Pemberi pinjaman dapat mengurangi konflik ini melalui perjanjian dan pembatasan hutang. Perusahaan dapat mengurangi biaya hutang dan mempermudah akses pembiayaan dengan memberikan informasi terperinci tentang praktik keberlanjutan. Teori ini menekankan pentingnya organisasi informasi yang efisien dan biaya yang menanggung resiko. Selanjutnya yaitu teori pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan mengejar keuntungan jangka pendek dan tujuan jangka panjang pemangku kepentingan. Transparansi dan pengurangan asimetri informasi meningkatkan kepercayaan dan keunggulan kompetitif sehingga praktik berkelanjutan menurunkan biaya pembiayaan dan meningkatkan penggunaan hutang. Pimpinan perusahaan harus memahami dan memperhitungkan semua pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas. Beberapa penelitian menggunakan teori pemangku kepentingan dan teori keagenan untuk menjelaskan hubungan antara praktik berkelanjutan dan biaya hutang. Teori pemangku kepentingan yang diperkenalkan oleh orang bebas tahun 1984 tidak hanya mempertimbangkan keuntungan pemegang saham jangka pendek, tetapi juga berfokus pada kepentingan semua pemangku kepentingan termasuk pemasok, pelanggan, karyawan, dan kreditor. Menurut Jensen tahun 2001, teori ini mengklaim bahwa perusahaan yang mempromosikan transparansi dan percayaan di antara para pemangku kepentingan mereka mendapatkan keuntungan dari keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain.
Jones tahun 1995 juga menyatakan, oleh karena itu, melakukan kegiatan berkelanjutan dapat menjadi salah satu strategi perusahaan, menjadi salah satu untuk melayani banyak pemangku kepentingan dengan meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu leverage, skor ISG, profitabilitas, ukuran, perusahaan, dan variabel kontrol. Yang mana leverage dan skor ISG ini yang berarti hubungan positif yang signifikan antara skor ISG dan leverage buku. Perusahaan dengan skor ISG yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan dapat meningkatkan akses perusahaan terhadap pembiayaan hutang. Selanjutnya, profitabilitas yang berperan sebagai variabel penting dalam menentukan struktur nilai atau modal. Dalam konteks ini, perusahaan yang lebih menguntungkan mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai proyek-proyek mereka tanpa bergantung pada hutang, tetapi juga dapat memanfaatkan hutang untuk memperluas investasi. Selanjutnya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap keputusan leverage. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki akses yang lebih baik ke pasar modal dan dapat memperoleh hutang dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan memanfaatkan skor ISG dalam keputusan pembiayaan mereka. Selanjutnya, variabel kontrol. Variabel kontrol seperti nilai pasar terhadap buku atau MTB, perlindungan pajak non-hutang, inflasi, dan pertumbuhan PDB juga berperan dalam analisis struktur modal. Misalnya, MTB dan profitabilitas berkorelasi negatif dengan leverage, di mana pendukung teori pecking order perusahaan lebih memilih untuk membiayai proyek dengan menggunakan internal funds seperti beralih ke hutang. Secara keseluruhan, interaksi antara skor ISG, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan variabel kontrol lainnya menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengambilan keputusan terkait struktur modal dan leverage perusahaan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salsa. Untuk Mbak Salsa, saya silahkan. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan. Analisis berdasarkan negara, variasi dampak skor ESG. Analisis berdasarkan data sebelum dan sesudah perubahan metodologi penilaian ESG oleh Refinitiv menunjukkan perbedaan signifikan dalam hubungan antara skor ESG dan kinerja perusahaan. Sebelum perubahan metodologi yang dilakukan pada September 2018, skor ESG tidak menunjukkan hubungan yang konsisten dengan imbal hasil saham. Namun, setelah perombakan, terdapat hubungan positif antara skor ESG dan imbal hasil saham, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG lebih baik mendapatkan penghargaan lebih besar dari pasar. Kemudian, selain itu, penelitian juga menemukan bahwa skor ESG memiliki hubungan positif dengan leverage buku, tetapi dampaknya negatif pada leverage pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam praktek keberlanjutan cenderung memiliki struktur modal yang berbeda tergantung pada bagaimana mereka dibiayai. Perubahan metodologi ini menciptakan tantangan bagi peneliti dan investor untuk memahami dampak historis dari skor ESG dan mendorong perlunya verifikasi data awal untuk analisis yang lebih akurat. Selanjutnya ada rata-rata skor ESG di perusahaan-perusahaan ASEAN. Selanjutnya ada rata-rata skor ESG di perusahaan-perusahaan ASEAN adalah 45,371 yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum mencapai hasil ESG yang baik karena nilai rata-ratanya jauh lebih rendah dari 70% seperti yang disarankan. Adapun konflik keangenan
yang mana konflik ini menyangkut bahwa manajer dapat mengurangi arus kas bebas dengan berinvestasi dalam kegiatan berkelanjutan yang mengurangi biaya peminjaman daripada mempertahankan biaya bunga tinggi yang mendorong risiko keuangan pada pemegang saham. Ini juga berdampak pada manajer perusahaan yang menantang pasar modal yang tidak menguntungkan dan mahal dengan terlibat dalam inisiatif berkelanjutan yang akan membantu mengurangi dampak pasar modal yang mahal. Selanjutnya yaitu implikasi praktis, yaitu perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pembiayaan utang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa praktik keberlanjutan dan kinerja ESG yang kuat dapat mengurangi biaya pinjaman, sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan modal utang. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga peminjaman menghargai kinerja ESG dan memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan kinerja yang lebih baik dengan menurunkan biaya utang mereka. Selanjutnya ada skor ESG berkisaran dari 0 untuk perusahaan yang mengungkapkan jumlah data ESG terendah atau minimum hingga 100 untuk perusahaan yang mengungkapkan semua item berkelanjutan oleh basis data Refinitiv Icon. Dengan memisahkan skor ESG, skor pilar lingkungan mengukur jumlah data lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan secara publik seperti yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca dan polusi lingkungan. Skor pilar sosial mengukur jumlah data terkait sosial, seringkali khusus industri yang dilaporkan perusahaan secara publik. Skor pilar tata kelola mengukur jumlah tata kelola, misalnya dewan direksi, yang diungkapkan perusahaan secara publik. Kemudian ada skor ESG dari Refinitiv Icon menilai 3 pilar. Yang pertama lingkungan, ada 68 data, emisi 12%, inovasi 11%, dan sumber daya 11%. Yang kedua ada sosial, 62 data, komunitas 8%, HAM 4,5%, produk 75%, tenaga kerja 16%. Dan yang terakhir tata kelola, ada 56 data, CSR 4,5%, manajemen 19%, dan pemegang saham 7%. Skor ini mengukur transparansi data perusahaan terkait aspek ESG. Bisa dilihat tabelnya ini. Dari kedua tabel tersebut menjelaskan bahwa penelitian ini melibatkan 116 perusahaan non-keuangan dari 5 pasar saham utama ASEAN, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang secara sukarela mengungkapkan skor ESG. Perusahaan keuangan kode SIC 6.000 sampai 6.999, data ESG tidak lengkap, dan perusahaan zero leverage dikecualikan sesuai kriteria. Studi ini bertujuan mengkaji pengaruh skor ESG terhadap struktur modal, khususnya terkait leverage. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan saya sendiri. Target leverage adalah resiko utang yang meminimalkan biaya modal perusahaan. Perusahaan cenderung menyimpang dari target tersebut sehingga perlu menyesuaikan leverage mereka kembali. Penyesuaian bisa penuh dengan nilai 1 atau tidak sama sekali atau dengan nilai 0. Dan biasanya berada di antara 0 dan 1, tergantung pada biaya penyimpanan dan penyesuaian. Leverage dipengaruhi oleh sektor ESG, profitabilitas, ukuran perusahaan, pajak, non-utang,
nilai MTB, aset fisik, inflasi, dan pertumbuhan PDB. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ESG mempercepat kecepatan penyesuaian SOA terhadap leverage yang diinginkan. Tercatat SOA lebih tinggi dibandingkan ESG. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk ESG skornya itu 36,52%, sedangkan SOA itu sekitar 36,51%. Tanpa pertimbangan ESG dalam dinamika struktur modal, temuan ini mendukung hipotesis bahwa kinerja ESG terhubung dengan SOA lebih cepat, di mana tanpa skor ESG hanya 36,51% perbedaan antara liquid aktual dan target yang dapat disesuaikan setiap tahunnya. Penelitian ini mendukung teori trade-off yang menyatakan bahwa perusahaan ASEAN lebih memprioritaskan penyesuaian struktur modal dengan memasukkan faktor ESG dan faktor pilar-pilar lainnya. Ditemukan bahwa kecepatan penyesuaian SOA meningkat dibandingkan dengan SOA dasar. Peningkatan SOA tercatat 3,41% untuk skor ESG, 7,82% untuk pilar lingkungan, 2,88% untuk pilar sosial, 0,47% untuk pilar tata kelola. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa perusahaan dengan skor ESG lebih tinggi memiliki SOA yang lebih cepat. Peningkatan SOA terbesar terjadi pada pilar lingkungan. Hasil ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan yang fokus pada penyesuaian terhadap target leverage lebih cepat. Selain itu, perusahaan ASEAN dapat mengurangi biaya penyesuaian dengan mengintegrasikan praktik ESG yang bertujuan. Dengan penelitian yang menyatakan bahwa faktor untuk mengurangi biaya penyesuaian. Baik, di sini masuk ke hasil dan kesimpulan. Makalah ini membahas hubungan antara praktik keberlanjutan melalui kinerja ESG atau Environmental, Social, and Governance dengan pola struktur modal dan kecepatan penyesuaian atau SOA menuju leverage yang ditargetkan. Penelitian menggunakan data perusahaan ASEAN dari basis data remittance untuk periode 2012 sampai 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa skor ESG berkontribusi pada peningkatan leverage berbasis baku, tetapi menurunkan leverage berbasis pasar. Hal ini terkait dengan subsidi struktur utang, kemudahan akses ke pendanaan eksternal, batasan fleksibilitas keuangan, serta biaya obligasi dan pengungkapan informasi keberlanjutan. Selain itu, perusahaan dengan skor ESG yang lebih tinggi memiliki kecepatan penyesuaian yang lebih cepat menuju leverage optimal yang mencerminkan efisiensi dalam mengelola struktur modal. Penelitian ini juga menyelidiki dampak skor pilar ESG secara terurai, lingkungan, sosial, dan tata kelola terdapat leverage dan SOA, memberikan wawasan baru dalam literatur keuangan perusahaan terkait keberlanjutan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.